macet di jalan, boleh jamak sholat, walau jarak dekat. Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kota-kota besar sering terjadi macet di jalan, sehingga seringkali orang-orang Islam terlewat waktu sholat maghrib. Semisal pulang kerja sore ba'da sholat asar, kemudian sampai di rumah sudah masuk sholat isya, bahkan jam 9 malam. Oleh sebab itulah sering terlewat sholat maghrib karena macet di jalanan. Pertanyaan kami, bolehkah menjamak sholat maghrib dengan sholat isya? Mengingat bahwa jarak rumah sangat dekat, tidak sampai 80 km. Jika tidak boleh, lalu apakah kami harus selalu sholat maghrib dalam keadaan qadha? Jika boleh dijamak dengan isya, maka kami mohon dalil-dalilnya dari Al-Quran atau dari Al-Hadis. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, perlu diketahui bahwa syarat-syarat jamak dengan syarat-syarat qashar itu berbeda. Kalau qashar harus adanya safar, bepergian. Tetapi kalau jamak sholat tidak harus bepergian. Inilah yang sering disalahfahami. Di dalam ibarat matan Ghaya wa Taqrib sudah jelas. Qala al-Imam Abu Syuja'in fi Matn Ghaya wa Taqribi, faslun wa yajuzu lil musafiri qasru sholati ar-rubaiyati bi khamsi syara'it ay yakuna safaruhu fi ghairi ma'siyatin wa an takuna masafatuhu 16 farsakhan wa ay yakuna mu'addiyan li sholati ar-rubaiyati wa ay yanwiya al-qasra ma'al ihrami wa alla yatamma bi muqimin. Itu kalau syaratnya sholat qashar. Jadi harus musafir dengan 5 syarat. Wa yajuzu lil musafiri lagi, wa yajuzu lil musafir ay yajma'a baina adh-dhuhri wal 'asri fi waqti ayyima syaa. Fi waqti ayyima syaa wa baina al-maghrib wal isya'i fi waqti ayyima syaa. Ini ibarat yang untuk musafir. Kemudian terakhir, wa yajuzu lil hadiri. Wa yajuzu dan boleh lil hadiri bagi orang yang hadir, tidak bepergian. Fil matori, ini menggunakan qaid, syaratnya mator hujan. Ayyajma'a bainahuma, oleh sekiranya mengumpulkan di antara keduanya sholat fi waqtil ula minhuma, di waktu yang pertama dari keduanya. Oleh sebab itulah boleh menjamak sholat walaupun tidak musafir atau tidak bepergian. Bagi orang yang punya hajat serta tidak menjadikan jamak itu sebagai adat kebiasaan sehari-hari, maka boleh bagi orang yang terjebak macet di jalan untuk menjamak sholat. Dasarnya adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, serta diperkuat oleh pendapat para ulama yang dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Adapun dalil hadisnya dapat kita baca sebagai berikut. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, telah diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dhuhra wal 'asra jami'an. Telah salat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dhuhra pada salat duhur, wal 'asra dan pada salat asar, jami'an dalam keadaan bersama-sama. Artinya menjamak salat duhur dan asar. Wal maghriba wal isya'a jami'an, dan pada salat maghrib dan sholat isya jami'an dalam keadaan bersama-sama. Fi ghairi khaufin, di dalam tanpa ada ketakutan. Wala safarin, dan juga tidak ada bepergian. Jadi kata Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak antara duhur dan asar, dan juga pernah menjamak antara maghrib dengan isya tanpa ada rasa takut, tanpa ada peperangan, juga tidak ada sebab bepergian.
Akhrajahu al-Bukhari, akhraja telah mengeluarkan pada hadis al-Bukhari, Imam Bukhari nomor hadis 1107. Wa Muslimun, dan oleh Imam Muslim nomor hadis 705. Wal lafdzu lahu, dan bermula lafaz hadis ini lahu, yaitu miliknya Imam Muslim. Wa fi lafdzin qala Ibnu Abbas, dan yaitu tetap di dalam suatu lafaz telah berkata oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainadh dhuhri wal asri, telah menjama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara zuhur dan asar, wal maghribi wal isya'i, dan di antara maghrib dan isya, bil Madinati, di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, min ghairi khaufin wala matorin, dengan tanpa ada sebab takut dan juga tidak ada sebab hujan. Berarti tanpa ada sebab takut, tidak ada sebab bepergian, tidak ada sebab hujan, boleh menjamak solat. Akhrajahu Muslimun, akhraja telah mengeluarkan pada hadis Muslimun oleh Imam Muslim nomor hadis 706. Qala Abu Zubair, telah berkata oleh Abu Zubair, fasa'altu Sa'id bin Jubairin, lalu berkata oleh aku pada Sa'id bin Jubair, lima fa'ala dzalika, mengapa berbuat oleh Rasulullah dzalika pada itu? Faqala, lalu berkata oleh Sa'id bin Jubair, sa'altu Ibnu Abbasin kama sa'altani, telah bertanya oleh saya pada Ibnu Abbas sebagaimana telah bertanya oleh engkau ni kepadaku. Faqala, lalu berkata oleh Ibnu Abbas, arada alla yukhrija ahadan min ummatihi, menginginkan oleh Rasulullah alla yukhrija, pada sekiranya tidak mengeluarkan oleh Rasulullah ahadan, pada seorang pun, min ummatihi, dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, Imam An-Nawawi rahimahullah taala menjelaskan, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala fi syarhi Sahih Muslimin, telah berkata oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, wa dhahaba jama'atun minal a'immati ila jawazil jam'i fil hadari lil hajati liman lam yattakhiduhu adatan, dan telah berpendapat oleh sekumpulan ulama minal a'immati, dari para imam, ila jawazil jam'i, kepada bolehnya menjamak sholat, fil hadari, di dalam keadaan hadir, tidak bepergian, lil hajati, karena suatu hajat kebutuhan, liman, bagi orang, la yattakhidhu, yang tidak menjadikan oleh dia, manhu, pada jamaknya itu, adatan, pada adat kebiasaan. Wa huwa qaulub ni Sirina, bermula dia adalah qaulnya Ibnu Sirin, wa asyhab min ashabi Malikin, dan ashab dari ashabu Malik, wa hakahu al-Khattabi anil Qaffal wa Syasi min ashabi Syafi'i, dan telah menghikayatkan pada qaul oleh Imam Al-Khattabi dari Al-Qaffal dan Asy-Syasi dari ashabu Syafi'i, an Abi Ishaq al-Maruzi, dari Abu Ishaq al-Maruzi, an jama'atin min ashabil hadithi, dari sekumpulan ulama dari ashabul hadith, wa ikhtarahu Ibnul Mundhiri, dan telah memilih pada pendapat Ibnul Mundhiri oleh Ibnu Mundhir, wa yu'ayyidu, dan yang telah menguatkan pada qaul dhahiru qaul Ibnu Abbasin, yaitu zahirnya perkataannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, arada alla yukhrija ummatahu, menginginkan oleh Rasulullah agar tidak mengeluarkan oleh Rasulullah ummatahu, pada umatnya, falam yu'allilhu, lalu tidak mengelat oleh Ibnu Abbas hu, kepadanya hadis, bimarodin, dengan sebab sakit, wala ghairi, dan juga tidak sebab yang lainnya. Artinya bahwa bolehnya menjamak sholat bagi orang yang hadir itu mutlak bagi orang yang punya hajat dan tidak menjadikan hal itu sebagai adat kebiasaan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.